Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, karena kasih setia-Mu dan anugerah-Mu masih ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu, kami bisa hadir di tempat ini untuk merayakan Natal Bapa. Dan sebentar kami mau berikan hati kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami taruh setiap beban kami taruh setiap hal-hal dunia ini untuk datang di hadapan-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. The splendor of a king, good and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. Batu berlaku, nada benteng dan perisaiku. Yes, yang menang kalahkan maut, ya penyelamatku, yang bangkit dari haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, Dia Mazmur dan keselamatanku. Untuk memberikan pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kehadiran-Mu bukan hal yang sia-sia untuk kami Tuhan. Karena Engkau lahir di tengah kami, hanya untuk kami seorang Tuhan Yesus. Syukur lagi. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Mari sama-sama kita berdoa malam hari ini. Bolehkah tangan Anda ditaruh di dada Anda masing-masing? Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Kau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau rela melakukan perjalanan terjauh dari surga ke bumi demi kasih-Mu buat kami. Bahkan di Roma ditulis, Engkau rela mati buat kami, bahkan ketika kami masih dalam keadaan berdosa. Wow. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Mungkin kami enggak sadar betapa besarnya kasih-Mu, tapi malam hari ini kami mau belajar mengerti, Engkau sangat mengasihi kami, lebih dari yang kami tahu. Makasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang kepadanya diberikan nama di atas segala nama, punya Tuhan yang notabene adalah Raja di atas segala raja. Wow. Makasih Tuhan. Kami bangga jadi anak-Mu. Kami bangga kenal Engkau. Di momen Natal ini doa kami enggak hanya merayakan Natal, tapi kami mengalami Natal dan kami membagikan Natal. Terima kasih Tuhan. Blessing-Mu turun buat semua kami petang hari ini. Beri kami hikmat pengertian sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Beri kami juga anugerah kekuatan sehingga kami Kau dapati jadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Kalau kami bisa, kami tahu karena kami dipisahkan. Kalau kami mampu, kami tahu karena kami dimampukan. Bukan hebat dan kuat kami. Doa kami, sejak muda kami jumpa Engkau. Sejak muda kami ngalami Engkau. Sejak muda kami izinkan Engkau jadi Tuhan, jadi Raja atas hidup kami. Kami sangat percaya masa depan yang gilang gemilang jadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan asik. Senang sekali rasanya malam hari ini boleh berdiri di depan Anda semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya sangat bergairah dengan tema yang Anda pilih, King of Kings. Saya berdoa tentang tema ini. Saya diingatkan ada beberapa orang yang gagal menjadikan Yesus itu sebagai Raja. Izinkan saya membuka sharing saya dengan berkata, Natal bukan hanya sekedar untuk kita rayakan, tapi Natal itu untuk kita alami dan untuk kita bagikan. Ada orang-orang yang gagal menempatkan Yesus sebagai Raja. Yang pertama, Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Kalimat terakhir yang dikatakan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Orang pertama yang gagal merayakan Natal atau menyambut Natal adalah pemilik penginapan. Gambaran orang-orang yang gak ada tempat buat Yesus. Gambaran orang-orang yang gak punya ruang untuk Yesus. Jangan terlalu sibuk. Kalau kita terlalu sibuk, kita akan miss dengan Christmas. Kita akan kehilangan Natal. Banyak anak Tuhan yang mirip dengan pemilik penginapan ini. Yesus mau lahir di situ. Yesus mau datang ke situ. Yesus mau berkunjung ke situ. Tapi mereka ngomong, gak ada tempat buat engkau. Tuhan sudah terlalu rindu untuk datang ke hati kita. Adakah tempat bagi Dia di hati kita? Atau hati kita udah terisi dengan yang lain? Orang yang terlalu sibuk, di hatinya terisi banyak hal, gak akan pernah berhasil menempatkan Yesus jadi rajanya. Saya jadi teringat perkataan Pastor Jerry Rahmat, jangan sibuk mencari yang bisa datang sendiri. Contohnya apa? Berkat. Kenapa? Karena berkat sejatinya bisa datang sendiri. Mazmur berkata, di mana ada kerukunan, kesatuan, kesanalah berkat diperintahkan. So kalau kita pengen jadi generasi yang diberkati, hanya perlu rukun dengan orang tua, rukun dengan pemimpin sehati, dengan orang tua, kesanalah berkat diperintahkan. Setuju katakan amin? Bayangkan, seandainya pemilik penginapan ini ketika Yesus mau lahir di sana, kemudian dia menyediakan tempat, ceritanya akan lain. Setuju dengan saya? Saya terlalu percaya. Hidup kita akan berbeda, catatan masa depan kita akan lain ketika kita izinkan Yesus punya tempat di hati kita. Natal gak hanya kita rayakan, tapi Natal kita alami. Natal artinya apa? Kita sediakan tempat untuk Dia lahir di hati kita, di hidup kita, di masa muda kita. Mengapa menyediakan tempat buat Tuhan itu penting? Karena ruang yang kita beri untuk Tuhan, di ruang itu akan jadi ruang mujizat kita. Saya teringat kisah perempuan Sunem dan Elisa. Dan di ruang itu ketika anaknya mati, di ruang yang sama yang dia kasih ke Tuhan, di ruang itu jadi ruang mujizat buat dia. Kak Yusuf, aku butuh mujizat di pendidikan. Kak Yusuf, aku butuh mujizat di pekerjaan. Kasih ruang bagi Tuhan di area itu, maka ruang itu akan jadi ruang mujizat buat engkau. Ketika saya merenungkan, di ruang yang kita kasih untuk Tuhan, di ruang itu kita akan terhubung dengan Dia. Kita yang terbatas
terhubung dengan Dia yang tak terbatas. Kita yang lemah terhubung dengan Dia yang kuat. Kita yang bodoh terhubung dengan Dia yang sangat kreatif. Kita yang gak punya kuasa terhubung dengan Dia pribadi yang penuh kuasa. Makanya tak heran kalau ada anak-anak muda yang keren, yang luar biasa, pasti rahasianya satu, dia punya ruang untuk Tuhan. Makanya dia bisa melewati keterbatasan-keterbatasan yang dia punya. Karena ada pribadi yang tak terbatas, yang tinggal dan menyertai masa mudanya. Jadi Natal artinya apa? King of King artinya apa? Kasih ruang untuk raja itu masuk ke hatimu. Hatiku ini udah terisi banyak kemarahan. Hatiku ini udah terisi banyak ketakutan. Hatiku ini udah banyak terisi kepahitan, kekhawatiran. Buka aja satu celah untuk Dia. Maka yang tadinya kau gagal mengampuni, kalau Dia tinggal dalam hatimu, kau akan jadi orang yang bisa mengampuni. Kau akan jadi orang yang bisa memaafkan. Kau akan jadi orang yang gak penakut lagi. Kau akan jadi orang yang optimis melihat masa depanmu. Pemilik penginapan mengajari kita. Dia gagal mengalami Natal karena dia gak punya tempat buat Tuhan. Yang kedua, Matius 2 ayat 4 dan 5. Ini ceritanya ketika orang Majus ingin mencari Yesus. Penuh antusias, penuh semangat ingin jumpa raja di atas segala raja. Dan kemudian mereka tanya, ini percakapan mereka. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Di mana King of Kings akan lahir. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Jadi mereka tahu Yesus akan lahir di Bethlehem. Mereka tahu, orang Majus nggak tahu. Tapi penduduk Yerusalem udah ngerti. Karena mereka belajar ada nubuatan yang ngomong bahwa kelak Yesus akan lahir di Bethlehem. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Penduduk Yerusalem tahu Yesus akan lahir di Bethlehem. Tapi mereka enggak terpesona. Mereka hanya tahu nubuatan, mereka hanya ngerti firman di perjanjian lama, mereka hanya menunggu dan menunggu dan menunggu. Kebalikan dari apa yang dilakukan penduduk Yerusalem adalah apa yang dikerjakan oleh orang Majus. Mereka begitu antusias, mereka melakukan perjalanan yang jauh demi dapat ketemu Tuhan yang lahir ke dunia. Penduduk Yerusalem gak ngalami Natal. Tapi orang Majus berhasil ketemu dengan bayi Yesus. Dan mereka merayakan Natal, mengalami Natal. Saya jadi teringat ada seorang berkata seperti ini. Merasa terbiasa itu akan membunuh rasa hormat. Membunuh rasa syukur dan ekspektasi. Kalau kita terbiasa, kita nggak akan berhasil memuliakan Dia. Yang notabene adalah raja di atas segala raja. Kalau kita merasa terbiasa dengan Tuhan, kita akan gagal menghormati Tuhan. Kalau kita merasa terbiasa dengan Tuhan, kita akan gagal memuliakan Dia. Saya ketika membahas tentang hati yang gak boleh biasa dengan Tuhan, tokoh ini selalu muncul di pikiran saya. Tokoh ini keren banget. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Gak ada niat untuk mampir. Gak ada yang menarik di kota itu. Tapi kalau Anda baca ayat ini terus, tiba-tiba Yesus bisa mengubah rencananya gara-gara satu orang ini. Di situ ada seorang bernama Zakius. Profesinya kepala pemungut cukai. Dia orang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ketika
Sakius mendengar Yesus, walaupun dia pemungut cukai yang kala itu dianggap profesi yang dibenci masyarakat, tapi Sakius punya hati yang sangat beda. Yang lain menganggap Yesus biasa, tapi dia nggak nganggap Yesus biasa. Dia berusaha, dia berjuang, ingin tahu, ingin kenal Yesus. Tetapi ia tidak berhasil. Apa yang menggagalkan Sakius? Dua hal. Orang banyak, orang lain seringkali menggagalkan kita. Dan yang kedua, badannya pendek. Faktor dari dianya menggagalkan dia. Tapi kalau orang yang hatinya nggak biasa dengan Tuhan, keterbatasan nggak akan pernah jadi keterbatasan kecuali kita mengizinkannya. Ketika Sakius punya keterbatasan, ini yang dia lakukan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Teman-teman anak muda, kalau kau punya keterbatasan, orang tuaku kok nggak sekaya dia ya, EQ-ku kok nggak seencer dia ya. Kau perlu seperti Sakius, lari lebih cepat dan naik lebih tinggi. Kejar Tuhan lebih dari yang lain dan intim naik ke dia lebih dari yang lain. Keterbatasan akan kau kalahkan. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ingat ayat 1 ngomong, Yesus gak punya rencana mampir ke kota itu. Yesus hanya jalan lewat. Tapi di ayat yang kelima, Yesus mengubah rencananya. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas. Ada frekuensi yang sama. Dia mengingini aku begitu rupa. Sampai itu membuat Yesus menengok ke atas. Dan apa yang terjadi? Dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus. Hanya sedikit kisah di Alkitab yang Yesus mengharuskan dirinya. Yesus notabene Tuhan. Jarang sekali dia mengharuskan dirinya. Karena dia maha kuasa. Tapi di momen ini Yesus mengharuskan dirinya. Aku harus ke rumahmu. Aku harus. Yesus mengubah rencananya. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang gak menganggap Tuhan biasa. Doa saya dari tempat ini akan lahir anak-anak muda yang menganggap Tuhan bukan hal yang biasa. Tapi akan lahir dari tempat ini orang yang berani gila-gilaan dengan Tuhan, berani habis-habisan dengan Tuhan. Tak heran Tuhan akan mengubah rencananya untuk engkau semua. Orang yang punya hati akan kelebihan cara dan bukan alasan. Tapi orang yang gak punya hati, kebalikannya, akan kelebihan alasan dan kekurangan cara. Orang yang punya hati, yang berat akan terasa ringan. Tapi kebalikannya, orang yang gak punya hati, yang ringan akan terasa berat. Orang yang punya hati, akan semangat, akan antusias, dan akan kreatif. Dan orang yang punya hati adalah semua anak-anak muda yang ada di ruangan ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kau sudah kasih ruang buat dia di hidupmu, siap-siap kau akan jadi anak-anak muda yang gak biasa lagi. Karena kau ngerti, kau sedang mengerjakan hatinya Tuhan. Dan kau ngerti, hati yang sudah ditaruh di hidupmu itu gak boleh dikerjakan dengan sembarangan. Amin. Yang ketiga, terakhir, kita belajar dari satu raja ini, yaitu gambaran dari orang yang takut. Ayatnya berkata seperti ini, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh, gak sembarangan, gak hanya bunuh satu bayi. Bayi di satu kota dia bunuh, karena di kota itu diprediksi di sanalah raja itu lahir. Semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Apa maksud dari ayat ini?
Apa maksud dari poin ketiga ini? Herodes itu raja. Dia takut ada raja lain yang muncul. Herodes itu gambaran orang yang masih mau hidup semau-maunya. Gak mengizinkan Yesus jadi raja atas hidupnya. Hanya hidup, akulah rajanya, ya semau-mau aku. Dalam masa muda kita masih seperti itu. Sulit diatur orang tua, sulit diatur pemimpin, sulit ditegur. Berarti engkau Herodes zaman sekarang. Yuk sama-sama kita bertobat. Tuhan, aku gak mau jadi Herodes, tapi aku mau menjadikan engkau betul-betul raja di hidupku. Kalau Anda tahu siapa raja yang sebenarnya, Anda tidak akan sibuk mencari mahkota. Anda akan sibuk melempar mahkota. Kalau kau ngerti siapa raja di hidupmu, engkau akan mempersembahkan semua keberhasilan, semua pencapaian, semua prestasi, semua apa aja yang kau raih. Aku tahu ini bukan karena aku tahu ini karena dia, dan segala kemuliaan hanya bagi dia. Kita harus ngerti siapa yang paling berhak menerima kemuliaan dari semua pencapaian kita. Terakhir ini, Kak Yusuf hanya ingin ngomong, izinkan Yesus lahir betul-betul jadi raja untuk masa depanmu. Amin. Untuk masa mudamu. Yesaya 9 ayat yang kelima. Di sana dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bupati itu punya kekuasaan mengatur satu kabupaten. Gubernur punya kekuasaan mengatur satu provinsi. Presiden punya kekuasaan mengatur satu bangsa. Tapi yang lahir jadi king of king, yang lambang pemerintahan ada di atas bahunya, itu dia yang mengatur seluruh alam semesta ini. Kalau alam semesta aja dia atur, apalagi masa depanmu, apalagi kuliahmu, apalagi jodohmu, apalagi pekerjaanmu, apalagi masa mudamu. Amin. Amin. Kita hanya perlu menyerahkan diri, mengizinkan dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Izinkan dia jadi raja atas hidup kita, mengatur, membentuk hidup kita, supaya hidup kita didapati jadi bejana yang berharga dan mulia, memuliakan dia. Tundukkan kepala Anda. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Firman yang singkat sederhana mengingatkan kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami gak mau seperti pemilik penginapan yang gak punya tempat buat Engkau. Kami gak mau seperti penduduk Yerusalem yang merasa terbiasa dengan Engkau. Kami gak mau seperti Herodes yang takut ada raja lain yang lahir karena masih ingin menjadi raja untuk dirinya sendiri. Tapi kami mau kebalikan dari ketiga orang ini. Kami mau selalu mempunyai ruang untuk Engkau. Kami mau selalu terpesona dengan Engkau, gak menganggap Engkau biasa. Dan kami mau mengizinkan Engkau jadi Tuhan, jadi Raja atas hidup kami, yang mengatur hidup kami. Kami terlalu percaya pengaturan-Mu itu yang terbaik, masa depan gilang gemilang jadi bagian hidup kami. Blessing-Mu turun buat anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. God bless you.